Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Catur Rehan. Saya dari kelas 1TE2. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang presentasi rangkuman tentang seminar persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Yang pertama yaitu pengertian engineering. Teknik rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang ditetapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Para praktisi teknik profesional disebut insinyur. Engineer atau insinyur adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut John Calhoun, berdasarkan pengertiannya terhadap engineering dengan menggunakan konsep sistem, berpendapat bahwa engineering adalah individu yang bertanggung jawab atas analisis lengkap dari sistem dan untuk sintesis yang akan kemungkinan sistemnya untuk melanjutkan keberadaan yang sehat atau berkembang menjadi lebih berguna dan sistem yang lebih efisien. Oke, kita masuk ke ciri-ciri engineering. Ada beberapa ciri-ciri engineering. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Yang kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan, tidak bergantung pada standarisasi. Yang ketiga, melibatkan pada setiap kegiatan membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang biasanya tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Yang keempat, memiliki kesadaran kelompok untuk mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesional dan untuk memberikan pelayanan sosial. Yang kelima, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diinformasikan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi engineering? Yang dibutuhkan untuk menjadi engineering, yang harus dimiliki, yang pertama itu minat. Jika kita menyukai apa yang menjadi kegiatan kita di sini dan harus dilandasi dengan kemampuan. Yang kedua, kemampuan. Untuk menjadi engineering itu sangat diperlukan kemampuan atau skills. Yang ketiga, ketekunan. Karena jika minat dan kemampuan tidak sungguh dan tekun, itu tidak akan bisa mewujudkan cita-cita kita untuk menjadi insinyur. Karena setiap menciptakan sesuatu itu butuh usaha. Untuk membuat sesuatu itu juga tidak mudah jalannya. Tidak bisa gampang bosan atau putus asa. Terus di etika ini ada beberapa singkatan ya untuk etika atau ethics. Yang pertama excellent atau keunggulan. Jadi seorang engineer itu harus selalu bersikap untuk mencari solusi terbaik. Terus-menerus untuk memperbaiki pengetahuan, tujuannya ialah biar unggul. Jadi kita harus selalu mendalami ilmunya. Setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bukan berarti itu menjadi problem kita saja. Tapi kalau sisi baiknya, setiap permasalahan itu akan menambah pengetahuan kita selama kita mau menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, T atau trustworthy atau juga terpercaya.
karena sikap seorang engineer ini memberikan suatu keputusan yang solutif atau memberikan suatu keputusan berdasarkan ilmunya. Seorang engineer juga harus bisa dipercaya. Jangan sampai seorang engineer ini mempunyai keinginan tertentu atau bertujuan tertentu, tapi membolak-balikan fakta. Jadi, seorang engineer ini berbicara sesuai dengan faktanya. Huruf ketiga, H, atau yaitu honesty, atau kejujuran. Di sini seorang engineer juga harus jujur. Kalau A, ya bilang A. Kalau tidak tidak kuat, ya bilang tidak kuat. Tetap bukan berdasarkan tim saja, tapi berdasarkan keilmuannya. Huruf keempat, I, yaitu integrity atau integritas. Menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kita tidak bisa berlakunya hanya semata-mata demi tujuan pribadi atau orang tertentu. Jadi, kita harus mempertimbangkan damuak lingkungan yang ada. Kemudian, kita juga harus peduli. Yang kelima, yaitu huruf C atau caring atau peduli. Harus saling mengetahui apa kebutuhan yang diinginkan oleh lingkungan kita sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat dan solutif. Yang terakhir huruf S atau selfness atau dalam bahasa Indonesia tidak egois. Bidang keilmuan yang kita miliki sebaiknya kita share dengan yang lainnya. Bisa jadi dengan kita share tidak mementingkan diri sendiri itu akan memperkuat kompetensi teknologi kita. Kita masuk ke skill yang dikembangkan. Skill-skills yang perlu dikembangkan yaitu yang pertama, leadership. Karena dalam melakukan kegiatan kita akan mengarahkan sesuatu menjadi arah sesuatu yang terstruktur dan sistematis. Apalagi kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Kita bekerja dalam tim, maka dibutuhkan sikap leadership. Leadership ini kita bisa memotivasi diri kita sendiri dan juga memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, problem solving, kemampuan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan mengambil keputusan yang sulit. Yang ketiga, decision making atau pengambilan keputusan. Salah satu skill yang harus dimiliki setiap engineer karena sangat membantu dalam berkarir. Oke, mungkin sekian dari rangkuman saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.